Oke, hari ini kita akan belajar dari studi eksegesa Perjanjian Lama tentang studi geografis atau studi lokasi. Studi lokasi itu menjadi penting karena dengan studi lokasi kita akan tahu tempat peristiwa itu terjadi. Dan tempat peristiwa itu terjadi pasti juga memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, misalnya kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, paling tidak kita bertemu dengan 3 lokasi penting. Saudara lihat anak panah itu, ya, Mesopotamia. Oke. Yang kedua ada Kanaan. Yang ketiga ada Mesir. Walaupun memang 3 lokasi atau geografis dari yang saya tunjukkan ini hanya mewakili, tapi dalam pembacaan kita terhadap Perjanjian Lama sebenarnya 3 lokasi ini adalah 3 lokasi yang sangat signifikan dalam Perjanjian Lama. Sehingga dari lokasi-lokasi ini kita tahu latar belakang para tokoh, kemudian latar belakang peristiwa-peristiwa yang dijelaskan. Nah, pertanyaannya, apakah studi geografis hanya bicara tentang geografis? Atau ada makna yang lain di balik geografis itu? Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, coba kita lihat. Oke. Ya, Perjanjian Lama, kalau saudara perhatikan ini, yaitu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu di tempat-tempat tertentu. Jadi hari ini kita belajar tempat-tempat tertentu. Apa signifikansinya tempat-tempat tertentu ini? Ini menjelaskan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama itu di awan-awan atau di tempat hayalan. Ya. Tapi itu satu peristiwa yang betul-betul terjadi. Itu yang harus kita tahu. Berarti tempat itu justru memberi dukungan pada historisitas peristiwa, kesejarahan dari peristiwa itu. Oke, jadi kita lihat ya. Kemudian dari studi lokasi itu kita bisa melihat ya, geografi itu secara fisik ya, buminya dengan bumi secara fisik, ada gunung, sungai, lembah, struktur tanah, angin, cuaca dan lain-lain. Ya, kalau saudara perhatikan. Jadi ini penting untuk apa? Untuk kita semakin tahu kedalaman dari peristiwa itu. Ya toh? Waktu kita bicara tentang kemarin tentang siapa itu? Tentang Amos. Pemungut buah ara. Kita kan hanya berpikir buah ara dari sebelah rumahnya kan? Seperti saudara bayangkan hari ini misalnya di kampung saudara. Dikatakan pemungut buah ara, kita pikir pemungut buah ara itu ya udah ada di kebun sebelah rumahnya. Padahal kalau kita lihat geografis itu sangat jauh. Ada 20-30 km dia harus berjalan. Apakah ini mungkin dilakukan tiap hari? Tidak mungkin juga. Ya, jadi ini sangat mendukung cerita atau tokoh Amos yang kita pelajari. Berarti dia seorang yang memang apa ya? Paling tidak kita bisa katakan secara rapiah orang ini fisiknya kuat banget gitu ya. Dia berarti bukan orang yang loyo seperti kita kadang-kadang, yang manja seperti kita, tapi orang yang betul-betul kuat secara fisik. Nah itu. Tapi juga geografi bicara juga secara politis. Jangan salah, pemikiran kita ketika kita bicara tentang studi lokasi dalam eksegesa, itu kita berpikir hanya membayangkan lembah, ya gunung, daratan, lautan, cuaca dan seterusnya. Tapi ketika kita memperdalam, ternyata itu juga bicara tentang geografi secara politis. Ya, berhubungan dengan apa? Kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam PL itu ada yang menggambarkan, dan gambaran ini saya pikir benar. Jadi tingkat masyarakat itu seperti piramida. Bisa bayangkan piramida? Oke? Ya, jadi piramida itu kan mengkerucut. Kalau dikatakan itulah gambaran status sosial di dalam Perjanjian Lama.
berarti semakin ke atas itu jumlahnya itu semakin sedikit, tingkatannya semakin tinggi. Ya, rakyat jelata itu menjadi tataran yang paling bawah. Jadi kita bisa perhatikan seperti itu ya. Nah, tapi juga geografis juga bicara tentang historis. Ya, kesejarahannya berhubungan dengan perkembangan sejarah masyarakat dalam satu tempat dan waktu. Bagaimana itu terjadi? Di mana? Kapan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi? Jadi saudara bisa perhatikan ya. Nah, maka modal kita memang kita harus banyak buka ensiklopedi, dictionary, atau atlas, map, gitu ya. Jadi kita bisa mendapat gambaran yang jelas tentang itu. Nah, saya pikir hari ini semua referensi yang saya sebutkan itu ada di genggaman kita, ya. Kecuali persoalan yang selalu kita punya tools, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menggunakannya kan, gitu ya. Sorry, maaf, tidak menghina ya. Kadang-kadang seperti yang saya katakan, ya kita selalu berburu tools-tools yang unlimited, tidak terbatas. Tapi masalahnya kita penggunanya itu sangat limited, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lihat, ya. Nah, geografis secara teologis. Perhatikan itu. Jadi geografis itu tidak hanya menunjukkan lokasi, tapi ada makna teologis di baliknya. Kita lihat contoh-contoh misalnya ya. Ya, misalnya ketika kita bicara tentang Mesopotamia atau Ur-Kasdim. Ya, bagaimana kita bisa melihat profil Abram atau Abraham kemudian ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan memanggil dia dari Ur-Kasdim. Maka kita bisa lihat di belakang sosok Abraham itu ada sosok gelap, ada bayangan gelap gulita yang luar biasa. Kalau saya katakan gelap gulita ini metafor ya, gelap gulita yang luar biasa. Ada bentuk penyembahan berhala yang luar biasa. Bahkan catatan-catatan katakan lebih banyak dewa daripada manusia. Jadi ketika kita bicara tentang Ur-Kasdim, bukan hanya tahu, oh Ur-Kasdim di sana, begini keadaannya. Tapi ada makna teologis. Ya. Sehingga ketika Abraham dipanggil Tuhan itu, bukanlah panggilan yang biasa. Tapi panggilan yang menunjukkan satu kontras yang luar biasa. Dari satu bayang-bayang yang gelap, lokasi yang gelap, ya, tapi kemudian dia dicabut dari akarnya. Maka saudara, ketika saudara membaca, ayo kita buka Kejadian pasal 12 itu. Ya. Kejadian 12, ketika kita tahu konteks geografisnya, maka kita bisa mengerti ini. Coba ya, Kejadian 12, saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Kenapa? Kenapa ada hal yang sangat difokuskan di sini? Pergi dari negerimu. Hares. Keluar dari sana. Oke? Dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Perhatikan. Berarti tidak ada yang imun, tidak ada yang bebas. Semua dalam bayangan gelap ke negeri. Ya, ini negeri yang kontras. Oke, itulah kalau kita perhatikan. Jadi ada makna teologis di situ. Oke, ini yang kita bisa perhatikan. Oke, maka yang pertama 3 daerah utama sejarah Perjanjian Lama. Oke, kita lihat ya, Mesopotamia. Yang ya itu lihat itu anak panahnya ya. Kira-kira apa yang saudara lihat dari gambar itu? Saudara bisa lihat Mesopotamia ini letaknya di mana? Dan asal namanya dari mana? Saudara perhatikan. Lihat ini. Bisa kelihatan ya. Ada apa ini? Sungai apa? Efrat. Ya, ini sungai Efrat. Saudara perhatikan. Kemudian ini ada sungai Tigris. Berarti Mesopotamia itu berada di antara 2 sungai. Ya. Betul. Ya, bisa lihat ya.
Oke, lihat ya. Oke. Kemudian yang kedua kanan, ya, saudara bisa lihat itu. Oke, itu dia kanan. Ya, saudara bisa lihat Kanaan itu berada di mana, Yerusalem berada di mana, Betseba berada di mana. Oke, itu saudara bisa perhatikan. Nah, itu akan membuat kita semakin memperdalam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah ini. Kemudian yang ketiga, Mesir. Ya, saudara perhatikan itu. Berarti Mesir itu kalau di atas itu utara, maka dia sebenarnya adalah wilayah yang paling selatan kalau kita perhatikan peta ini. Ya, kecuali ini petanya salah kan gitu ya. Jadi kita tahu apa artinya ya. Kalau saudara bisa perhatikan itu. Nah, ini dia Mesopotamia. Itu dia. Jadi dari yang saya katakan tadi, dia di antara ya. Jadi namanya Aram Naharaim ya. Sungai daerah di antara dua sungai. Sungai apa itu? Naharaim itu dua sungai, ya kan? Jadi ini apa namanya ya? Pemakaian bahasa Ibrani dual. Naharaim itu sepasang sungai, satu Tigris, satu Efrat. Ya, ini ya menurut penelitian daerah ini adalah tempat Taman Eden, Bahtera-Nur terkandas, dan Menara Babel. Jadi ini kita bisa lihat dari sisi geografisnya seperti itu. Oke, itu dia ya. Mesopotamia. Memang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani seperti itu. Between two rivers, ya. Dari kata mesos di tengah-tengah, di antara, dan potamos sungai. Jadi kita bisa memahami ya. Nah, saya pikir dengan contoh yang saya berikan tadi tentang Abraham itu kita bisa melihat ya, bukan hanya sekedar gunungnya, perbukitannya, datarannya, tapi apa di balik itu, gitu ya? Kita bisa lihat. Ya, tanah subur di sebelah timur Sungai Orantes. Saudara bisa lihat lagi nanti, ya. Jadi sambil lihat, teman-teman yang punya peta, saudara bisa perhatikan. Oke. Ini yang kita bisa perhatikan, ya. Di Mesopotamia terdapat Haran, kemana Abraham pindah sesudah meninggalkan Ur di Babel dan kota-kota sekelilingnya, kemana Eliezer disuruh mencari istri bagi Ishak. Saudara perhatikan ya, nanti kita ada diskusikan ini ya. Mesopotamia adalah negeri asal Bileam. Perhatikan. Jadi waktu kita runtut dan kita mendapat informasi dari Alkitab, juga dengan bantuan tentu dari referensi-referensi, kita akan mengerti banyak hal, ya. Dan negeri yang diperintahkan oleh Kusyan Rishatain, ya, raja yang menaklukkan Israel, Hakim-Hakim pasal 3. Ya, pada zaman Raja Daud, Mesopotamia menyediakan kereta-kereta perang dan orang-orang berkuda untuk membantu orang-orang Amon, yaitu seteru Daud. Jadi Mesopotamia itu ternyata ramai ya, dijelaskan. Nah, pertanyaannya, Abraham dipanggil dipanggil Allah dari Ur Kasdim atau dari Haran? Coba. Sekarang ini pertanyaannya, karena kita bicara tentang Mesopotamia. Silakan baca Kejadian 12. Oke. Kejadian 11 ayat 32. Ya, Kejadian 11 ayat 32. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Oke. Pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan padamu. Ya, pertanyaannya, ya, ini Abraham dipanggil dari Ur Kasdim atau dari Haran? Bisa lihat ya, kenapa saya suruh baca 2 ayat itu? Kira-kira apakah Abraham dipanggil Allah dari Ur Kasdim atau dari Haran? Dari Haran, Pak. Dari Haran. Ya. Gitu ya. Karena
mereka itu pertamanya ayatnya 31. 31. Abraham itu dari Dim itu pindah ke Kanaan, ke Haran, dan di situ sampai di Haran itulah ayatnya. Berarti bolehkah saya katakan berarti Abraham itu dipanggil 2 kali dong? Ya. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami ini? Ya kan jelas. Mengapa saya minta saudara baca ayat 32 dari pasal 11, kemudian pasal 12 ayat 1. Apakah semua bagian Alkitab harus kita pahami secara kronologis? Atau kita perlu membaca apa yang disebut dengan intertekstual? Jadi kadang-kadang ada, ya itu ya, jadi memang ada 2 prinsip ya, selain sola scriptura, betul-betul hanya berdasarkan firman, tapi juga ada tota scriptura. Ini kan prinsip ya, bukan hanya masalah bicara tentang bahwa siapa orang reform bukan. Tota scriptura itu berarti kita harus melihat hal-hal ini secara total berdasarkan Alkitab. Kadang-kadang di satu tempat bagian Alkitab itu, saudara perhatikan baik-baik supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di satu bagian Alkitab itu sering kali kita tidak menemukan jawabannya secara eksplisit misalnya. Maka kalau kita pakai prinsip tota scriptura, berarti bukan hanya kemungkinan, tetapi seringkali bagian-bagian yang tidak jelas ini justru dijelaskan bagian lain. Bisa paham ya? Nah ini harus jadi prinsip kita sehingga tidak cocok logi gitu ya, tidak misinterpretasi. Nah kira-kira apakah sesudah ayat 32 kemudian kita langsung berpindah berfirmanlah Allah? Kalau gitu kan memang ya saya ulang. Coba saudara perhatikan supaya saudara ngerti apa yang saya maksud. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Apakah seperti itu? Ya, walaupun nanti masalah yang kedua, ini umur Tera juga jadi persoalan, tapi oke itu masalah yang lain. Nanti kita bisa selesaikan masalah itu. Ya. Karena kalau saudara perhatikan sebenarnya ini juga ya. Karena ketika saudara baca ayat 4, coba sekarang baca ayat 4 pasal 12. Walaupun nanti persoalan ini yang satu ini kita selesaikan dalam konteks lain karena waktu kita masih harus ke sini dulu. Coba ayat keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Lihat itu. Ya, saudara bisa lihat ayat 32 dengan ayat 4 itu nggak connect. Oke, tapi oke itu persoalan lain. Yang perlu kita persoalkan sekarang. Tapi kalau saudara mau cari sendiri juga nggak apa-apa. Ya, jadi saudara perhatikan ayat 4 dengan ayat 32 dari pasal 11. Coba saudara, tuh kok di sini ya umur Tera 205 tahun. Ya, sedangkan saudara perhatikan ayat 4, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apa betul itu? Apa mungkin seperti itu ya? Bisa nggak paham ceritanya? Oke, tapi yang kita mau clearkan ini dulu. Ya, coba baca Kejadian 11 ayat 27. Ya, kita lihat di situ ya. Oke, Kejadian 15 ayat 7. Silakan. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepada
jadi milikmu. Oke, perhatikan. Dari mana? Dari Haran? Berkasdim. Terus, iya, karena saudara membaca tadi kan itu kan jebakan Batman ya. Begitu ayat 32 langsung ayat 1. Seolah-olah itu memang satu peristiwa yang langsung berurutan kan gitu. Ya kan? Masalah yang tadi mengenai usia itu nanti saudara cari, walaupun saya bisa, tapi kita waktunya belum nggak cukup ya. Ya, saudara perhatikan lagi apa yang dikatakan Nehemia 9 ayat 7, silakan. Jadi ini yang disebut dengan bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nehemia 9 ayat 7, silakan buka. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Iya, Ur Kasdim kok. Tidak Haran. Ya, maka saya pernah mendengar, dan ini saya dengar waktu saya ikut diklat ya. Diklat di mana itu? Ya, di satu tempat. Dan pembicara itu katakan, Abraham itu dipanggil sebanyak 2 kali. Panggilan yang pertama itu di Ur Kasdim, panggilan yang kedua itu di Haran. Wah, ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan minor issue ya. Tapi maksud saya, Alkitab tidak pernah menyebutnya. Ya, bahkan coba perhatikan ini. Ini lagi. Ini siapa namanya ini? Kisah Rasul pasal 7 ini juga menjadi kunci untuk kita. Coba, Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ya, jadi teologianya Stefanus ini juga banyak membantu kita. Silakan. Ayat, oke, betul. Ayat Ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Sorry, kamu baca? Kamu baca apa? Kisah 7 ayat 1 sampai ayat 2 aja deh. Ayat 2. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Perhatikan ya, lihat kalimat itu. Ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Terus. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Oke, jelas ya. Saudara nggak usah ragu-ragu, ya. Nggak ada yang lebih jelas dari situ. Sudah bisa ya. Jadi lihat, ketika kita membahas geografi banyak masalah. Nanti mengenai umur Tera, saudara bisa selidiki. Tahu nggak persoalannya ya? Nggak mungkin 200 sekian, kemudian usianya 75 tahun baru. Itu nggak nyambung nanti. Coba saudara baca dulu, masalahnya tahu dulu kalau sudah tahu masalahnya. Karena kalau saya jelaskan sekarang, saudara belum tahu masalahnya. Jadi tahu dulu masalahnya, baru nanti saudara cari jawabannya. Oke? Nah, itu jadi lihat. Oke, kita pergilah dari negeri, ya, dan dari lihat ini sanak saudara. Ya, saudara perhatikan
Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita bicara tentang Ur Kasdim, ada apa? Kenapa dia harus keluar dari sana? Jadi saudara bisa buat gambaran ya. Jadi background-nya itu gelap sekali. Ya, gelap ini metafor sekali lagi. Dalam arti itu dunia yang jahat, penyembahan berhala yang luar biasa. Maka dia harus keluar. Jadi saudara perhatikan, ya, panggilan Abraham itu, ya, itu dimulai dari pembebasannya dari, ya. Jadi ini saya pikir prinsip yang tetap berlaku hari ini. Jadi kita itu dipindahkan, ya. Kalau saudara perhatikan ini kan, ya di sini berlaku semua prinsip Alkitab. Jadi kalau seseorang nabi dipanggil itu betul-betul memang dia dibebaskan dulu, dia dilepaskan dulu, dikeluarkan dulu, gitu ya. Baru kemudian dijelaskan, ini loh panggilanmu, ini tugasmu dan seterusnya. Ya, jadi saudara perhatikan, kita sedang bicara geografis, tapi signifikansi teologisnya kita bisa menemukan banyak hal di situ. Oke, saya harap teman-teman bisa lihat. Ya, tempat penyembahan berhala. Oke, saudara bisa buka Yosua 24 ayat yang ke-15, silakan baca. Ya, Yosua 24 ayat yang ke-15. Silakan. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, perhatikan teman-teman, kalau kita sekedar baca, kita hanya dapat begitu. Tapi waktu saudara lihat, ada dua geografis yang dijelaskan di situ, betul? Ya, di seberang sungai Efrat itu mau menjelaskan asal usul nenek moyang bangsa Israel itu Abraham. Seberang sungai Efrat, Mesopotamia, Ur Kasdim. Kamu mau beribadah dengan Allah yang dulu asal usulmu itu, atau kamu mau beribadah ke tempat yang kita tuju sekarang, Allah orang Amori? Berarti apa? Ini yang kita mau lihat. Yang kedua, Kanaan. Jadi ada dua kota besar dijelaskan di situ. Dan dua-duanya gelap. Ya. Jadi perhatikan, ini kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa paham ini, kita tidak bisa mengerti. Kok orang-orang seperti ini bisa dipanggil, bisa dibebaskan, kemudian bisa dipakai. Ya. Kamu mau beribadah di seberang sungai Efrat, perhatikan ya, itu jauh ke belakang, berarti ke asal usul nenek moyang mereka. Salah satunya itu Abraham, Ur Kasdim. Atau kamu mau beribadah ke tempat yang saya tuju, yang dimana sebenarnya bangsa Amori, Kanaan juga penyembah berhala, atau kepada Tuhan. Mereka ada di antara dua pilihan itu. Ya, jadi kalau kita menyelidikan seperti ini kan apa ya, mendarat ya penyelidikan kita ya, bisa tahu persis. Oke, maka ini yang kedua, kota yang kita lihat itulah Kanaan. Lihat, oke, saudara perhatikan. Sorry, saya ulang, Kanaan. Apa ini tempat yang baik secara rohani? Kira-kira? Enggak lah. Enggak. Ini kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang sekarang, ini kan sarang penyamun. Tapi di tempat itu Tuhan menyediakan berkat. Perhatikan. Berarti kan penyamunnya harus dimatikan dulu dong. Harus dihabisi dulu, baru ngambil berkat. Ya. Ini masalahnya penyamunnya nggak dihabisi. Maka mereka juga jadi penyamun. Nah, kira-kira bahasanya kan gitu ya. Jadi kalau lihat tanah Kanaan itu bukan tanah yang baik secara spiritual,
secara geografis iya, kita ingat susu, madu, gandum, apalagi itu, buah anggur segala macam yang baik ada di negeri itu. Tapi persoalannya di situ juga penyembahan berhala. Nah, sudah, kita sudah ketemu, ya, sudah ketemu maknanya. Nah, ini kita bisa perhatikan, ya toh? Ya, Kanaan. Ya, arti Kanaan itu sebenarnya apa ya? Sangat positif, tunduk, merendahkan diri. Karena apa? Karena memang dia dataran yang rendah, gitu ya. Itu tanah perjanjian. Dan sampai hari ini tanah perjanjian, di mana dua bangsa yang hidup nggak akan pernah akur. Ya, itulah Timur kuno, Timur Tengah. Ya toh? Israel dengan Palestina nggak pernah. Karena apa? Karena yang satu pakai fakta Alkitab, yang satu pakai fakta internasional, kan gitu ya. Nggak akan ketemu. Ya, jadi kalau saudara diminta pendapat gimana menyelesaikannya, ya nggak bisa. Ya, yang satu merasa daerahnya dijajah, yang satu merasa bahwa ini bukan kami yang jajah, Tuhan yang kasih. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini? Ya kan? Sampai berimbas kepada sepak bola U20 kan? Iya, kasihan penggemar bola ini. Bola mania, masalahnya banyak bola mania ya, Roy. Ya, Effendi ya. Saya yang paling kasihan itu adalah teman-teman yang sudah menyiapkan semua usaha-usaha kecil dan sebagainya, tapi itu akhirnya tutup. Oke. Ini hanya efek samping aja ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, itu Kanaan. Ya, Kanaan juga merupakan sebutan untuk Palestina, perhatikan. Ya, jadi ini tempat janji Tuhan yang sampai hari ini menjadi konflik yang tidak ada habisnya. Ya, jadi kita bisa perhatikan itu. Ya, ini batas-batasnya sangat jelas. Saudara bisa baca nanti dalam bagian ini, ya, luasnya itu kayak apa ya? Ya, tidak ada batas yang tepat dari negeri perjanjian, ya. Ya, ada yang eksplisit, ya. Pandanglah ke sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Waduh, ini ukurannya apa ya? Apa ini pakai model ketapel ya? Begitu ketapel, oh sampai di situ tanah saya, atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi itu konteksnya. Tapi begini, prinsipnya begini. Kalau Tuhan pemilik negeri ini memberikan negeri itu kepada satu bangsa, itu sah. Batasannya pasti jelas. Karena Tuhan tidak pernah salah. Ya, interpretasi bangsa yang bertikai hari inilah yang salah. Bukan hanya interpretasi bangsa Palestina, tapi juga interpretasi bangsa Israel. Karena Alkitab tidak boleh dipolitisasi, gitu ya. Nah, itu kita bisa perhatikan. Nah, ini kita bisa lihat. Garis-garis batasnya tidak ditetapkan meskipun jelas daerah Abraham berakhir di mana, kawanan ternak Lot, makan rumput, dan seterusnya. Oke, ini yang bisa kita lihat ya. Nah, oke. Luas Kanaan, saudara bisa perhatikan. Sampai sejauh mana itu luas Kanaan ya. Saudara bisa lihat nanti. Kemudian, iya, banyak ini. Saudara bisa baca luasnya, kemudian saudara bandingkan map. Jadi, kesimpulannya nanti kita akan begitu terkagum-kagum melihat apa yang Tuhan katakan. Nah, kondisi Kanaan. Ini dia, negeri yang baik. Ini berarti bicara tentang geografis murni. Sungai, ada mata air, ada danau, ada lembah-lembah, gunung-gunung, gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, dan madunya, roti. Wah, ini satu negeri yang tidak kekurangan apapun. Saudara bisa bayangkan, ya, ketika Tuhan memilih bangsa itu dan mengaruniakan negeri kepada bangsa itu, maka tidak ada satupun sebenarnya yang kurang. Ini jelas ya. Jadi saudara bisa bayangkan. Hanya memang di balik kondisi yang menyilaukan mata itu, berdiam bangsa yang harus ditumpas karena penyembahan berhala. Ini penting. Oke? Nah, ya,
Maka sekarang secara teologis, saudara harus lihat. Jadi ketika bicara tentang Kanaan, itu berarti bicara tentang janji. Ini yang kita bisa lihat ya. Jadi ketika saudara melakukan observasi geografis, dalam konteks observasi latar belakang historis, saudara nanti akan terus diperkaya, ya, diperkaya dengan informasi-informasi yang membuat kita semakin tahu apa yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama itu. Nah, penggalian kita sebenarnya harus sampai di situ. Ya. Jadi memang kita harus buka peta, kita harus buka referensi ensiklopedi, diksionari, atlas dan sebagainya. Kita harus buka supaya kita bisa tahu. Ya. Saudara jangan pegang istilah orang yang sebenarnya mau menutup-nutupi kelemahannya. Alkitab saja cukup. Ya, cukup dalam pengertian apa? Ya. Jangan pakai kalimat ini, ya kemudian saudara juga tidak melihat ada informasi ekstra biblika di luar Alkitab yang justru menjelaskan isi dari Alkitab itu sendiri. Oke, ini kita percepat ya, karena waktunya. Nah ini, jadi Kanaan tidak pernah dilepaskan dengan hubungan Tuhan dengan Israel. Perjanjian itu mengikat Israel, tapi juga mengikat Tuhan dengan perjanjiannya. Ini kalau saudara nanti lihat, ketika mereka taat, maka apa yang terjadi? Sebaliknya, ketika mereka tidak taat, apa yang terjadi? Ya kan? Jadi manusia itu mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi geografisnya, ya. Itu kan jelas sekali dari hukum yang pertama. Karena manusia berdosa, bukan hanya manusia itu yang mengalami, tanah, tumbuhan, ternak, semuanya mengalami. Maka sangatlah tepat ketika kita bicara tentang geografis, ternyata itu juga bicara tentang teologis. Oke, ini yang kita lihat ya. Nah, sehingga saudara bisa lihat, oke, dan saudara coba cari ya. Cari ini, Mesir ada di petanya kan? Coba jelaskan secara geografis. Kemudian historisnya apa? Politisnya apa? Teologisnya apa? Ya, ini kira-kira nanti saudara kumpulkan di saya pada minggu depan ya. Sebelum perkuliahan kita selanjutnya, saudara kumpulkan. Satu hari sebelumnya saudara kumpulkan. Jadi Mesir itu coba lihat geografisnya, historisnya, politisnya, teologisnya. Kenapa bangsa Israel harus dikeluarkan dari sana? Ada apa di Mesir? Kan gitu. Kemudian bagaimana peristiwa politis atau peristiwa historis? Bagaimana geografisnya? Apakah itu daerah yang gersang, subur, bukit-bukit, sungai Nil yang terkenal, dan seterusnya? Saudara coba gali. Oke, sehingga hari ini kita belajar sedikit dalam studi eksegesa, khususnya bicara tentang observasi, ya, bagian yang kedua, observasi latar belakang historis, lebih khusus lagi bicara tentang geografis. Demikian, saudara, apa yang bisa saya sampaikan.